Tapi yang paling gue ingat tuh Jenderal Sudirman itu memang dia lagi berjuang di saat lagi kondisinya sakit ya. Makanya kayak di buku sejarah itu apa namanya, gambarnya pucat kan? Ya, dan satu paru-paru dia. Iya, sakit paru-paru ya. Hai, ketemu lagi di Kopi Day. Komen pilihan Day. Dan kali ini partner awal gue udah balik lagi. Yeay, terima kasih Nadia yang kemarin sudah menggantikan saya. Ya. Apa dia katanya kemarin aku nonton tuh Apa? punya kontak tukang dagang. Iya, banyak dia. Banyak. Jadi menolong di saat dia lapar. Iya. Satu marketing sebetulnya para pedagang itu yang Benar, menyimpan benar. kontak para pelanggannya ya. Sempetan kan, wah punya nomor si Neng nih. Kayak apa namanya, Ngabibita lewat story WhatsApp-nya gitu. Oh iya, Ya. iya. Bakso udah siap nih. Kalau nggak tinggal difotoin aja tuh kayak tuh lah nih Oh, pengen bener gitu. juga. Emang pada suka ya. update status? Iya, update Oh, statusnya iya. jualan mereka Oh, semua lucu gitu. banget. Aduh. Itu ya. Tapi kali ini karena ini adalah Hari Pahlawan. ya, di tanggal 10 November Betul. 2025. Makanya kita mau bahas soal pahlawan yang paling kamu ingat perjuangannya siapa. Ya. Kalau gue sendiri sih Cut Mutia ya. Cut Mutia. Cut Mutia untuk dia adalah salah satu pahlawan wanita yang memang kayak gambarnya ini apa namanya, sosoknya ini kayak tegas. Gas. Dari garis matanya aja udah kelihatan Cantik, banget gitu ya, cantik, rambutnya panjang, diurai gitu ya, kayak gua tinggal di kepalanya aja udah kayak Cut Mutia nih ya. Terus dari Cut Mutia juga ini dia adalah salah satu pahlawan yang memang jalannya ini sering dipakai pasar kaget di hari Jumat. Nah, itu dia Masjid Cut Mutia. Sebelah sana Masjid Cut Nyadin. Cut Nyadin ya, gitu ya. Jadi kalau inget Cut Mutia, inget pasar kaget. Iya. Dan inget perjuangannya pastinya. Ya, betul sekali. Kalau Andra gimana? Kalau aku pahlawan yang paling ingat sejarah itu Kapten Muslihat. Kenapa? Karena dia adalah asli Bogor. Oh, asli Bogor. Iya juga sih, dekat stasiun ya. Asli Bogor. Aku waktu itu kan sempet ke ininya. Aku lihat bajunya. Baju waktu dia Baju perjuangannya. tertembak ya di Museum Perjuangan ada. Sama lokasi dia meninggal itu ada. Gitu. Emang dekat rel ya? Dekat rel. Oh, dekat rel persimpangan katanya. situ. Oh, gitu. Jadi itu yang paling diingat ya. Patungnya juga dekat stasiun situ Betul, aja. udah pindahin tapi Kemana sekarang? ke Jembatan Merah. Oh, tapi dekat situ-situ juga. Iya kayak di situ sekarang. Oh, dulu kan di Udah Taman ada Topi, stasiun. dulu di Taman Topi. Iya. Udah nggak ada. Oke, kalau gitu kita ngomongin soal pahlawan yang paling kamu ingat perjuangannya di Kopi Day episode kali ini. Dan yang pertama, komentar pilihan Day adalah Waalaikumsalam buat Mama Atar yang ada di Riau. Pahlawan yang saya ingat adalah Otto Iskandar Dinata karena sama namanya sama anak saya. Bentar Bu, terbalik. Karena sama namanya kayak anak saya. Iya. Karena harusnya gini Karena kalimatnya. sama namanya ama anak saya. Karena anak saya terinspirasi dari namanya, terinspirasi dari beliau. Ya, Gitu. karena namanya sama kayak anak saya. Kalau gini kesannya, Yang itu yang jiplak. iya itu yang jiplak. Anak ibu duluan. Iya, kayak anak ibu duluan. Iya kan? Harusnya gimana? Karena namanya, Karena nama anak saya terinspirasi dari nama beliau. Ya, Tuh, gitu. ya. Jadi terinspirasi karena misalnya ceritanya dia waktu jadi pahlawan dulu kayak gimana. Nah, gitu. Tapi lo kebayang gak sih kalau Otto Iskandar Dinata nama panggilannya siapa? Otista. Oh, Otista manggilnya. Otista kan Iya kan apa? itu singkatan, itu kan disingkat kan, Otista. Enggak, maksudnya tuh si ini anaknya Mama Atar loh. Otto Iskandar atau Dinata. Dipanggilnya Iskandar siapa sih, ya? Iskandar. Iskandar. Is. Gua mah. Kalau enggak ini aja siapa? Iskandar dia udah lama. Nggak ada nama Iskandar, jarang. Tangga aku soalnya Pak Iskandar, disingkatnya Pak Is. Oh, Pak Is. Pak Is. Oh, bisa juga sih Otista gitu Otista. ya. Kalau nggak Otis gitu ya. Otis. Ada lagi dari Mama Hasbi di Cilengsi, Ciawi Bogor. Pahlawan yang masih diingat sampai sekarang adalah Cut Nyadin. Cut Nyadin, karena Sama pahlawan-pahlawan yang ada di uang kertas yang nggak bisa disebutin satu persatu. dia berarti dia nggak ada uang. karenanya. Bukan tapi karena di duit. sejarahnya ya, tapi karena pahlawan tuh nempel di uang. Nah, aku pengen tahu juga nih kenapa sih uang kertas itu memakai gambar pahlawan kita, sama di belakangnya tuh yang landmark gitu ya. Mengingatkan sejarah Mengingatkan, Indonesia. iya, Betul. betul. Sekaligus kayak berterima kasih ya. Oh iya sih, jasa kenang-kenangan. Iya benar-benar. Dikenang jadi sama masyarakat Betul. Indonesia. Ada lagi dari Rastam di Tanjung Priok. Kalau aku pahlawan yang paling diingat adalah Sudirman. Sudirman. Karena masih satu kampung sama saya. Weh, ya. di mana? Purbalingga. Purbalingga Asli toh. Purbalingga, wong Purbolinggo. Aku pernah Jenderal Sudirman itu waktu itu aku ke Tugunya. Apa Tugu ya? Itu Kemananya? monumen. Oh, Monumen Sudirman. Monumen Jenderal Sudirman di
waktu itu di ini Pacitan. Oh. Itu di perbukitan gitu, jadi itu tuh jalur gerilya ya. Jalur gerilya Jenderal Sudirman. Tapi yang paling gue ingat tuh Jenderal Sudirman itu kan memang dia lagi berjuang di saat lagi kondisinya sakit ya. Makanya kayak di buku sejarah itu apa namanya? Gambarnya pucat kan? Ya, dan satu paru-paru dia. Iya, sakit paru-paru ya. Iya. Hebat, keren Jenderal Sudirman tuh, pantas jadi seorang jenderal. Terus sering dilewatin juga kan situ kan Jalan Jenderal Sudirman. Iya. Pasti di setiap kota ada namanya Jalan Jenderal Sudirman. Ada ya. Kan itu untuk mengenang jasanya. Ya tuh cinta di Jalan Jenderal Sudirman, ada lagunya juga, lagu dangdut ya. Lupa liriknya apa. Ada lagi ini namanya siapa? Abah Jalu. Abah Jalu di Pandeglang. Kalau saya sih ingatnya Bapak Soekarno, pahlawan banget katanya ya. Kita aja sekarang aja hidup enak karena Bapak Soekarno. Yuk maju terus Indonesia. Betul. Terima kasih Bapak Presiden pertama kita, Bapak Insinyur Haji Soekarno, yang sempatnya diculik dulu. Diculik ke Rengas Dengklok, diasingkan. Tapi diculiknya itu emang karena buat ini ya. Segera merdeka. Betul itu dia ya. Soekarno berhasil membacakan proklamasi di dekat kantor kita sini. Iya betul, proklamasi. Itu sampai sekarang gue tuh suka merinding tau gak sih kalau dengar. Di mana sih gedungnya? Nggak tahu. Di sini. Ada, maksudnya rumahnya masih sama. Apanya? Rumahnya apa? Si rumah proklamasi. Enggak, di Monas aja. Di Monas itu kan miniaturnya banyak. Oh enggak, kalau ininya yang tempat baca proklamasinya kan di Pegangsaan Timur tuh. Oh, gue bacanya di situ doang sih, di Monas semua sih. Di situ kan banyak miniaturnya dari zaman perjuangan. Betul. Ya. Terus suka diputer tuh suara aslinya. Rangga Walet Ciampea Bogor, yang paling ingat kapten pahlawan Kapten Muslihat. Ini pahlawan dari Bogor. Paling ingat tuh katanya suka main di Taman Topi, tapi sekarang udah jadi alun-alun Bogor. Iya, dulu Taman Topi tuh identiknya ya Kapten Muslihat. Tapi ya? Itu fotonya Kapten Muslihat. Tapi nama tamannya, nama ininya dulu Taman Ade Irma Suryani. Oh iya. Iya. Ade Irma Suryani itu anaknya Jenderal Ahana Sution. Benar. Kenapa ya? Apa? Nggak tahu tuh, campur-campur gitu. Iya, campur gitu ya. Ada lagi dari komentarnya lagi, beri tiket kembaran Tamora Medan City. Pahlawan yang paling diingat sejarahnya adalah Bung Tomo. Bung Tomo nih, aku juga ingat. Bung Tomo ini salah satu besar dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Betul. Lewat pidatonya berhasil membangkitkan semangat rakyat Surabaya untuk kembali melawan para penjajah. Ya. Bahkan tadi ada salah satu komentar sobat RDI yang paling diingat katanya ya, Bung Tomo itu karena satu takbir bisa langsung membangkitkan rakyat Surabaya untuk mempunyai kekuatan melawan penjajah. Bung Tomo itu. Ya, Bung Tomo tadi. Bung Tomo tuh 10 November tuh dia paling bersejarah karena dia mencabut warna bendera Belanda. Birunya dicabut. Oh, jadi merah putih. Di hotel apa lagi namanya lupa sih kalau jadi merah putih. Itu kan fotonya kan Bung Tomo kan selalu kayak gitu kan fotonya gitu, di atas hotel. Gitu. Ada lagi dari terakhir siapa ini? Dedi Rusbianto di Cengkareng. Ya. Oke, dia panjang banget ini. Ki Hajar Dewantara kalau kata dia ya, karena dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional, dan yang paling membekas itu adalah semboyannya yang terkenalnya Ing Ngarso Sung Tulodo Ing Ngardo Mangun Karso Tutwuli Handayani. Artinya di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberi dorongan. Karena dia vokal banget ya, soalnya kan. Betul. Untuk mengkritik pemerintah kolonial Belanda lewat tulisan-tulisannya, dan dia sempat diasingkan juga ke Belanda. Tapi begitu kembali ke Indonesia, dia mendirikan Taman Siswa. Ya. Tamsis, sekolah untuk rakyat Indonesia, rakyat biasa, agar bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Waktu itu pendidikan amat sangat langka. Betul. Indonesia dijajah, nggak boleh ada pendidikan, biar sabab pada bodoh sebenarnya. Kan? Biar kita terus dijajah, dijajah terus aja gitu, turut aja sama Belanda, sama penjajah pokoknya. Betul. Ya. Dan perjuangannya bukan di medan perang tapi lewat pendidikan, karena ia yakin kemerdekaan hanya bisa dicapai dengan rakyat yang cerdas. Terima kasih Pak Ki Hajar Dewantara. Terima kasih Pak Ki Hajar Dewantara. Ya, jadi memang itu adalah jasanya luar biasa. Kunci berarti ya pendidikan ya. Kunci pendidikan tuh Ki Hajar Dewantara. Kunci pendidikan untuk memajukan bangsa Indonesia.
ingat dia Mangun Karsa, Tuturi Handayani. Nah, makanya masih berbekas kan Tuturi Handayani. Benar banget ya. Oke, masih ada waktu? Udah cukup habis segitu ya? karena sayang sekali. Tadi terakhir menutup perjumpaan kita ya. Paling bagus komennya, paling bagus. Paling panjang. Pahlawan Ki Hajar Dewantara yang selalu diingat sampai sekarang. Dan ingat, kalau misalnya ingin mencerdaskan anak bangsa ya, jangan lupa semuanya harus mengenyam pendidikan yang layak. Iya, dan jangan lupa nih buat semua yang nonton ini, pergi jangan ke tempat wisata kayak pantai gitu-gitu terus. Ke museum. Nah, itu dia, anak-anaknya diajarin atau diperkenalkan kepada museum-museum yang ada. Museum sejarah tuh bagus-bagus loh, seru. Nah, betul. Lubang buaya, banyak deh. Jadi anak-anak itu juga diperkenalkan dengan lagu-lagu kebangsaan Indonesia Raya, ya. Lagu kebangsaan Indonesia kan banyak ya. Banyak. Jadi nggak nyanyi iya tak boleh. Anak kecil sebel banget. Ya, oke, kalau gitu sekian untuk Kopi Day episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.